Alhamdulillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis nomor 867. Bismillahirrahmanirrahim. An Zaid bin Thabitin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil araya antuba'a bi khursiha kailan muttafaqun alaih. Wali muslimin rakhasa fil ariyati ta'khudhuha ahlul baiti bi khursiha tamran ta'kulunaha rutoban. Wa an Zaid bin Thabitin, dan terima dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil araya, memberi keringanan dalam ariyah, antuba'a, untuk menjual buahnya, bi khursiha, dengan taksiran, kailan, dan dibayar dengan buah yang ditakar. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Wali muslimin, dan di dalam riwayat Muslim, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan fil ariyati, dalam ariyah, ta'khuduha ahlul bait, yang mengambilnya ahli rumah, bi khursiha, dengan taksiran, tamron, dengan dibayar dengan kurma kering, yaqulunaha rutoban, supaya ia bisa memakan kurma yang basah. An Zaid bin Sabitin radhiyallahu anhu, terima dari Zaid bin Sabit, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa, memberi keringanan fil araya, pada ariyah, antuba'a bi khursiha, untuk menjual dengan cara taksiran, kailan, dan dibayar dengan cara takaran. Wali muslimin, dan di dalam hadis riwayat Muslim, rakhasa fil ariyati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan dalam ariyah, ta'khudhuha ahlul bait, yang mengambilnya ahli rumah, bi khursiha, dengan taksiran, tamron, dan dibayar dengan kurma kering, yaqulunaha rutoban, supaya ia bisa memakan kurma yang basah. Satu hadis ini berkaitan dengan rukhsah. Orang bisa menukar
kurma basah dengan kurma kering. Kurma basah yang ditaksir dibayar dengan kurma kering yang sudah ditakar. Padahal pada hukum yang asal menukar atau menjual belikan kurma yang basah dengan kurma kering itu hukumnya tidak boleh. Ini yang asal. Dulu pernah saya jelaskan berkaitan dengan barang ribawi tidak boleh ditukar kecuali mislan bimislin, kailan bikailin. Jadi harus satu takaran, 1 kilo dengan 1 kilo. Tidak boleh yang satu lebih dibanding yang lain, tidak boleh. Ini yang asal. Berdasarkan hadis itu pernah saya jelaskan di hadis nomor 865 berkaitan dengan tidak bolehnya orang menukar kurma basah dengan kurma kering. Yang satu lebih banyak dibanding yang lain. Ini yang tidak boleh. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang bersumber dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasul SAW yus'alu, ditanya, anishtira irrutab bitamri, mengenai jual beli antara kurma basah ditukar dengan kurma kering. Faqala, lalu Nabi bertanya, ayan kusur rutab ida ya bisa, apakah kurma basah itu berkurang timbangannya apabila sudah kering? Ini pertanyaan Nabi kepada sahabat yang bertanya, boleh nggak menukar kurma basah dengan kurma kering? Nabi bertanya, apa kurma yang basah itu kalau sudah kering berkurang timbangannya? Qalu, mereka menjawab, na'am, iya. Kalau basahnya misalkan 10 kilo, sudah kering tentu berkurang, bisa jadi 8 kilo, begitu. Nah, ketika para sahabat menjawab, na'am, iya, kalau sudah kering tentu berkurang. Panaha andalika, lalu Nabi melarang hal itu. Ini satu di antara dalil bahwa barang ribawi tidak boleh ditukar kecuali mislan bimislin. Harus sama. Yang basah ditukar dengan yang kering tidak boleh. Yang baik atau yang bagus dengan yang buruk tidak boleh. Langsung ditukar. Ini hukum yang asal. Nah, di hadis ini yang barusan kita baca, ini hukum pengecualian. Boleh menukar kurma basah dengan kurma kering, malah kurma basah ditaksir, tidak ditimbang. Sedangkan menukar dengan kurma kering yang ditimbang. Misalkan yang masih ada di pohon, perkiraan sekian kilo, ditukar saja dengan kurma sekian kilo. Itu kan perkiraan, yang ini jelas. Ini kering, itu basah, begitu. Ini dibolehkan kalau pohon kurma itu milik orang yang beli. Namanya aroya. Makanya di sini Imam As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salamnya menulis satu babur rukhsah fil aroya. Bab keringanan mengenai ariyah-ariyah. Ada yang tahu ariyah itu seperti apa? Ada yang tahu?
Ariyah itu seperti apa? Ini gambaran dulu. Imam Malik menjelaskan, karena ini kan mau menerangkan hukum yang asal tidak boleh, ya. Jadi boleh kalau ternyata ya transaksi itu dalam ariyah, dalam kategori ariyah. Lalu ariyah itu seperti apa? Begitu. Imam Malik menjelaskan al-ariyatu ayyu riyar rajulu ar-rajula an-nahlata. Saya ini dulu biar kita paham. Kalau ini tidak boleh dilakukan kalau dalam kategori ariyah. Lalu ariyah itu apa? Nah, gitu. Imam Malik mengatakan al-ariyatu ayyu riyar rajul ar-rajula an-nahlah. Seseorang meminjamkan pohon-pohon kurma kepada yang lain. Ini ariyah. Saya punya pohon kurma misalkan nih 10 pohon. Dipinjamkan kepada si A untuk diambil buahnya. Misalkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Pohon kurmanya punya saya. Saya pinjamkan kepada si A, silahkan ambil buah-buahnya. Tiap panen diambil oleh dia. Karena saya meminjamkan. Nah itulah yang disebut ariyah. Makanya Imam Malik menyatakan al-ariyatu ayyuriyar rajul ar-rajula an-nahlah. Seorang meminjamkan pohon kurma kepada yang lain. Ini ariyah namanya. Nah, ketika kurma itu berbuah, ya, lalu yang punya pohon kurma itu mau kurma yang ada di pohon itu, lalu dia beli dan membelinya dengan cara taksir. Ditaksir saja 1 pohon, misalkan 1 kintal keluarnya, misalkan begitu. Dia beli kepada yang ngurus pohon itu dengan diganti kurma kering 1 kintal. Ini dibolehkan. Bagaimana kalau tidak terjadi ariyah? Itu pohon miliknya. Saya mau membeli buah kurma itu dari dia. Tidak boleh. Nah, makanya di sini ada tarhis, ya, rukhsah. Nabi SAW menyebutkan ketika orang menukar kurma kering dengan kurma basah, baik yang masih ada di pohon atau yang sudah dipetik, sudah dipanen, tidak boleh hukumnya. Tapi ketika pohon kurma itu miliknya, maka ia membeli buah-buah kurma itu dalam keadaan ditaksir dan dia bayar dengan kurma kering yang sudah ditakar, sudah dikilo. Boleh hukumnya selama itu ariyah. Bagaimana kalau tidak terjadi ariyah? Tidak boleh. Makanya Imam As-San'ani menyebutkan at-tarhis fil asli at-tashil wat taisir. Rukhsah itu pada asalnya meringankan, ya, meringankan. Yang tadinya tidak boleh jadi boleh, atau sebaliknya, ya, itu namanya rukhsah. Yang tadinya haram jadi tidak haram. Contoh, minum homer itu hukumnya haram, tapi ketika darurat orang tersedak sampai kalau dia tidak minum akan mati. Yang ada cuma homer, gak ada air, minum saja homer. Ini namanya rukhsah. Dibolehkan minum yang haram karena ada ilat. Apa ilatnya? Ad-darurah, madarat. Pertanyaan, homer yang dia minum halal atau haram? Haram. Tetap saja haram. Kenapa? Karena rukhsah itu tidak merubah hukum yang asal.
Kalau tadinya wajib, ya, karena dia madarat sampai tidak melakukan kewajiban, jadi tidak diancam siksa. Ada ilat apa? Darurah. Yang tadinya haram kemudian ia makan atau ia minum, begitu. Karena darurah, maka minum dan makan yang haram itu tidak diancam siksa. Sekalipun hukum yang diminum dan dimakan itu tetap tidak berubah. Makanya Imam As-San'ani menyebutkan at-takhis fil asli at-tashin wat taisir, kemudahan dan keringanan. Wa fi urfil mutasyarri'ah, dan menurut ukuran syara, ma suri'a minal ahkami li'udrin, apapun yang disyariatkan berupa hukum li'udrin, karena udur. Jadi ada ilat, penyebab, udur. Ma'a baqa'i dalilil ijabi wat tahrim, dengan tetapnya kewajiban dan keharaman barang itu. Laula dalikal udru, kalau tidak ada udur itu. Jadi kalau ini haram karena udurnya itu, kalau tidak minum mati, diminum saja, jadi boleh. Namanya rukhsah, keringanan. Akan tetapi ketika tidak ada udurnya, sekarang tersedaknya sudah hilang penyebabnya, maka minum yang ini sekalipun sisanya banyak, hukumnya haram. Nusa tengah nama diinum menang, nusa tengahna tetap saja kembali kepada hukum yang asal. Kenapa? Karena penyebabnya hilang. Makanya pantas Imam Abul Hakim menyebutkan al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu terjadi bersama ilatnya, penyebabnya. Makanya saya sering katakan, ya, jengkol itu hukumnya makruh selama ada baunya. Hilang baunya maka hilang hukumnya. Seperti itu. Ya. Kenapa? Karena nanti hukum itu diukur dengan ilat yang ada. Nah sekarang adanya rukhsah itu selama ada penyebabnya. Ya, penyebabnya. Apa penyebab? Ariyah. Bagaimana kalau bukan ariyah? Tetap saja kembali kepada hukum yang asal. Menukar kurma yang basah dengan kurma yang kering, hukumnya haram. Tidak boleh. Dan Nabi melarang itu. Nah, dengan hadis di atas jelas bolehnya membeli rutob, kurma basah, dengan cara ditaksir. Dibayar dengan tamer, kurma kering yang sudah ditimbang. Ya, itu boleh kalau yang membeli yang punya pohon itu, yang meminjamkan itu. Bagaimana kalau bukan yang punyanya? Tidak boleh. Kembali kepada hukum yang asal. Dan ini ditetapkan oleh Rasul berdasarkan dalil. Hadis nomor 867 yang tadi saya bacakan dari Zaid bin Sabit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil aroya. Bahasanya rakhasa fil aroya. Artinya kalau tidak terjadi ariyah, tidak ada rukhsah. Tetap saja tidak boleh. Antuba'a bi'arsiha kailan, untuk menjual buahnya dengan cara taksiran dan dibayar dengan cara takaran. Jadi kurma basah ditaksir, sedangkan membayar dengan kurma kering dengan takaran. Wali muslimin, dan di dalam hadis Muslim juga dinyatakan rakhasa fil ariyati. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan dalam ariyah untuk terjadi transaksi jual beli. Ya'khuduha ahlul bait, yang mengambil buah-buah itu ahli bait, maksudnya yang punya pohon itu.
bikharsiha, dengan cara ditaksir dan dibayar tamron, dengan kurma kering. Kenapa? Ya'kulu daha rutoban, agar dia yang punya pohon itu bisa mencicipi dan memakan kurma yang basah. Cuma di sini ada ketentuan yang ditetapkan Rasul, batasan. Jadi kalau seorang meminjamkan pohon-pohon kurma kepada si B, maka dia boleh membeli buah kurma yang diurus oleh si B dengan cara ditaksir. Kemudian dia bayar dengan kurma yang ditakar. Boleh, dengan syarat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan jangan lebih dari 5 wasak. Lebih dari 5 wasak kembali kepada hukum yang asal. Jadi haram lagi. Sebagaimana Rasul menjelaskan dalam hadis nomor 868 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan pada jual beli ariyah bi kharsiha, dengan cara menaksirnya dan dibayar minat tamri, dengan kurma kering yang sudah ditakar. Pimaduna khomsati ausukin, selama tidak lebih dari 5 wasak. Au pi khomsati ausukin, atau batasannya 5 wasak. Lebih dari itu tidak boleh. Makanya Imam As-San'ani menjelaskan rutab yang masih di pohon yang sudah dipanen hukumnya sama. Misalkan ini yang ditukar itu, yang ditaksir itu rutab atau kurma yang masih ada di pohon. Lalu ditukar dengan tamar yang sudah kering, yang sudah ditakar. Boleh, sebagaimana rutab itu sudah dipanen, sudah di bawah. Digunakan betah. Sekian ditaksir, ditukar dengan kurma kering sekian kilo. Boleh, tidak ada bedanya. Sebagaimana Imam Al-Bukhari menulis satu bab, li'anna mahalla rukhsah huwa rutab nafsuhu. Sesungguhnya mengenai keringanan menaksir rutab itu nafsuhu, jenis rutabnya. Mutlakon, secara mutlak, a'amma min kaunihi ala ru'usil nahli, umum. Boleh rutab itu masih ada di pohonnya, au qad qata'a, atau sudah dipetik, sudah dipanen. Payas maluhu an-nasu, maka secara nas, secara hukum mencakup baik yang masih ada di pohon atau yang sudah dipanen atau dipetik. Jadi dengan hadis-hadis di atas tadi jelas bagi kita menukar kurma basah yang ditaksir dengan kurma kering yang sudah ditakar. Hukumnya haram, tidak boleh, kecuali kalau terjadi aroya atau ariyah. Yang dibeli dari pohon kurma itu memang pohon kurma miliknya, tapi saat itu sedang dipinjamkan kepada yang lain yang mengurus pohon itu, baru dibolehkan. Selain dari itu tidak boleh. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit menambah ilmu dan wawasan kita. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya, bebas. Silakan kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dikatakan bahwa
kurma kering ditukar dengan kurma basah itu tidak boleh. Iya. Dan itu pada umumnya di kita tidak ada mungkin pohon kurma ya Pak. Yang di Indonesia itu yang saya pernah mendengar dan melihat juga bahwa kalau gabah atau pare Pak, ya Pak, ditukar dengan beras yang sudah digiling. Pada umumnya petani mungkin tidak punya alat heller atau apa, atau apakah juga itu bisa identik sama dengan kasusnya bahwa ini pare bisa ditukar dengan Beras. sama dengan itu. Yang kedua, masyarakat khusus tadi sekarang ini kan ganja, tanaman ganja itu sedang dipopulerkan di kita. Dikarenakan ada satu kasus untuk pengobatan. Sehingga wakil presiden sekarang ini minta fatwa kepada MUI supaya tanaman ganja itu dilegalkan. Tadi kan diidentik dengan hammer tadi Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Cukup begitu ya? Ya. Yang pertama, boleh gak menukar gabah dengan beras langsung? Misalkan gabah 1 kuintal, misalkan nih ya, beras setengah kuintal. Boleh gak begitu? Tidak boleh. Kenapa? Itu masuk dalam kategori barang ribawi. Kan sudah dijelaskan ya. Yang ada tamar dengan rutob. Mundi urang mah meureun gabah jeung beas. Seperti itu ya. Boleh begitu? Tidak boleh. Kecuali kalau terjadi aroya. Seperti tadi. Misalkan ini gambaran ya. Saya punya sawah. Dipinjamkan kepada si B. Ya. Si B yang menggarap. Untuk diambil hasilnya. Lalu saya sebagai pemilik sawah itu butuh gabahnya. Lalu saya taksir gabahnya sekian. Nih kamu ganti saja dengan beras sekian. Boleh begitu? Boleh. Bisa ya? Jadi ada gambaran secara kias. Karena yang diterangkan nahlah pohon kurma. Ternyata di kita bukan itu saja. Kan di kita juga banyak seperti itu. Nah cuma kalau secara langsung gabah ditukar dengan beras, di hadis yang lalu sudah dijelaskan tidak boleh. Nah bagaimana caranya? Kalau kita butuh gabah, kita punya beras. Nabi menyebutkan jual dulu yang ini berapa dengan dinar atau dirham. Lalu dibelikan kepada yang lain. Seperti ini. Gabah berapa dijual ya. Kemudian setelah jadi dinar atau dirham jadi uang dibelikan dengan beras. Seperti itu. Ini solusinya. Ya. Jadi tidak boleh ditukar langsung seperti itu. Karena memang sudah ada hukum qat'i. Tidak boleh. Caranya apa? Jual dulu. Ya. Jangankan gabah dengan beras. Beras dengan beras saja. Beras yang bagus dengan beras yang jelek. Itu kan sudah lumrah. Yang bagus misalkan 5 kilo. Yang jelek 10 kilo. Tinggal tukar saja kan begitu. Ini tidak boleh. Lalu bagaimana solusinya biar tidak jadi masalah? Jadi boleh. Jual dulu beras yang jelek itu berapa? Gitu ya. Jadi uang. Lalu dibelikan dengan beras yang baik. Dapat berapa kilo. Seperti itu. Ya, kok hasilnya kan sama? Hasilnya sama enggak? Ditukar atau beras jelek dengan beras yang bagus. 10 kilo dengan 5 kilo. Begitu. Ternyata dijual juga. Ini ya. Yang 10 kilo yang jelek hanya laku misalkan 100.000. Lalu 100.000 itu dibelikan beras yang bagus cuma 5 kilo. Misalkan hasilnya kan sama. Sama. Tapi secara hukum beda. Sebagaimana
jual beli dengan riba. Ya. Jual beli dapat untung, cari untung. Riba pun cari untung. Kenapa jadi beda hukumnya? Inilah unsur ketaatan. Jadi kalau sudah menetapkan seperti ini, ya jelas secara hukum tidak boleh. Ya. Yang kedua, ini ganja untuk obat, begitu kan? Nah, apa boleh dilestarikan karena alasan ini, ilat penyebabnya ini untuk obat. Ini sudah terjawab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang sahih bahwa Allah tidak membikin obat dari sesuatu yang diharamkan. Yakini itu. Karena Nabi sudah menjelaskan tidak ada ya obat yang dicipta oleh Allah dari barang yang sudah diharamkan. Gak ada. Nih, saya sering kali lihat di pinggir jalan ada orang jual darah ular. Ya, pinggir jalan ini. Ini darah ini menjadi obat ini, obat ini, obat ini. Begitu ya. Sampai orang mau beli. Padahal darah itu dalam Al-Quran sudah diharamkan. Dan Nabi sudah menyebutkan gak ada ya sesuatu yang haram diharamkan oleh Allah jadi obat gak akan pernah ada. Itu Nabi menyebutkan. Lalu kita percaya tukang obat, percaya Nabi, begitu. Tukang obat mah cari untung dia. Sekalipun harus bohong. Nabi tidak cari untung. Nabi memberitahu kita sebagai umatnya, gak ada sesuatu yang haram yang dijadikan obat oleh Allah. Gak ada. Sudah terjawab. Jadi nanti kalau ganja itu jadi obat, kira-kira dengan penelitian seperti apa? Percaya Nabi, percaya orang yang ngomong seperti itu. Saya yakin gak ada sesuatu yang haram yang bisa dijadikan obat. Gak ada. Malah Nabi menyebutkan itu adalah daun penyakit. Boleh nanti jadi penelitian itu. Benar gak seperti itu? Ya. Cukup begitu? Gak ada. Saya ulang ini. Gak ada sesuatu yang haram yang bisa jadi obat. Gak ada. Ya tapi justru Wapres ini minta fatwa kepada MUI. Supaya kan minta fatwa ini Pak ya. Jadi saya yakin ya beliau-beliau ini kan orang para ulama lah. Iya. Yang mengetahui masalah hadis segala macam. Iya. Kita percaya ulama itu atau percaya Rasul? Tinggal pilih saja seperti itu. Gak ada. Saya jamin ya, Rasul tidak akan pernah menyampaikan sesuatu yang syakun, gak ada. Ragu-ragu ini benar enggak? Disampaikan Rasul, gak ada. Yakin benarnya, mustahil salahnya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan ini ya berfatwa seperti itu, bagi orang yang ngaji paling senyum-senyum saja. Cari apa dia? Seperti itu saja. Kira-kira cari apa? Kalau Nabi sudah menyatakan seperti itu, kenapa ini ada fatwa seperti itu? Itu saja. Mangga, silakan. Iya, cukup. Jadi yang haramnya ganjanya atau yang diakibatkan dengan ganja efeknya. Iya.
Iya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi yang haram apa aja? Mm-mm. Begini ya, Nabi sudah menyebutkan apa yang memabukkan banyaknya, maka sedikitnya pun jadi haram. Gimana? Anggur gimana? Mm-mm. Iya, anggurnya tetap saja halal. Tapi setelah jadi homer dari anggur jadi haram. Dia? Gimana? Iya, makanya saya tadi tanya, ganjanya yang haram itu atau efek dari ganja? Kan gitu? Anggur saja tidak haram. Tapi setelah proses ya jadi homer dari anggur, kenapa jadi haram? Kira-kira yang haram apanya nih? Tak itu. Makanya Nabi menyebutkan kullu muskirin homrun wa kullu homrin haramun. Itu sudah jelas. Jadi ya kullu muskirin, tiap yang memabukkan itu secara hukum homer. Wa kullu homrin, dan tiap yang namanya homer haramun, secara hukum haram. Begitu. Jadi ternyata nanti anggur bisa jadi sesuatu yang haram. Ya, kalau sudah diproses jadi homer berasal dari anggur. Da anggurna mah teu haram. Teruskan, saya kasih contoh biar lebih paham. Si A dengan si B suami istri. Kalau hubungan halal enggak? Halal. Nah, satu saat si A berniat untuk berzina ke satu tempat. Lalu si B juga berniat untuk berzina ke satu tempat. Ternyata ketemu di satu kamar, keadaan gelap. Hubungan suami istri. Ai brai teh caang geuning pamajikan jeung salaki. Haram enggak hubungan yang itu? Kenapa? Bisa paham? Jadi ternyata hubungannya kan sama antara suami istri ini. Yang satu haram, yang satu halal. Kan begitu? Jadi di mana ini perbedaannya? Dan hubungannya sarua eta keneh. Tapi satu saat hubungan itu hukumnya halal, satu saat hubungan itu haram. Jadi di mana letak perbedaan halal dan haramnya? Peniyati. Begitu kan? Sebab. Jadi ada proses ini. Teruskan. Kalau ini cuka nih dibiarkan. Tetap cuka kan? Halal gak? Halal? Teruskan sekarang. Ini homer diproses jadi cuka, halal gak? Halal gak? Ini kan homer proses jadi cuka, diproses jadi cuka. Apa cuka itu jadi haram? Dah asalnya tidak homer. Haram? Haram? Haram halal? Kenapa? Bisa jadi haram kenapa? Asalnya yang haram. Dengan proses jadi sesuatu yang halal tetap saja haram. Karena ada proses. Balikan ini. Cuka halal kan? Jadi homer. Apa haram? Kenapa? Ini kan sudah zatnya haram. Sekalipun tidak ada proses. Bisa mengerti? Balikan deh. Homer
diproses jadi cuka. Apa cuka itu jadi halal? Tidak. Kenapa? Dengan proses yaitu maka zat itu jadi haram. Karena ada proses itu. Sekarang dibalik. Cuka jadi homer. Apa tetap jadi halal terus jadi homer? Haram. Bagaimana kalau tidak ada proses ini? Diantepkan jadi homer teh cuka teh. Apa jadi halal haram? Halal haram. Kan tidak ada proses. Kenapa? Zatnya sudah haram. Bisa Pak? Dan diproses dan henteu. Mun geus jadi homer ya haram. Bisa paham begitu? Jadi ternyata di sini Nabi SAW pernah menyebutkan innamal a'malu binniyat. Jadi proses apapun nanti ada niat di sana. Niatnya seperti apa? Ya. Makanya nanti kalau saya ini selama barang itu diharamkan dalam agama, maka dari barang itu tidak ada unsur manfaat bagi siapapun yang beriman. Kenapa? Memanfaatkan sesuatu yang haram, hukumnya haram. Balikan nih. Memanfaatkan sesuatu yang sudah jelas haram, hukumnya haram. Menang tengah jual bangkai. Boleh menjual bangkai? Lebar ya, ayam mati pokoknya jual we. Harganya jadi murah. Karena ini untuk pakan ikan misalkan. Kita jual bangkai itu. Yang tadinya ayam 1 kilo 30.000, ini jadi 10.000. Jual boleh nggak menjual bangkai seperti itu? Kita ngambil manfaat kan dari bang. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena Nabi sudah menetapkan mengambil manfaat dari sesuatu yang haram, hukumnya haram. Sepaham? jadi bingung. Gimana? Makanya nanti kalau sesuatu yang ini sebenarnya bukan homer, tapi kalau diproses jadi homer, selama belum jadi homer dia halal. Tapi kalau sudah ada proses sampai jadi homer, dia itu hukumnya haram. Teruskan. Kita melestarikan sesuatu yang bisa digunakan oleh manusia dalam hal yang haram. Maka melestarikannya pun jadi tidak halal. Bisa. Kenapa? Karena jadi penyebab orang melakukan yang haram. Padahal itu halal. Iya. Orang pakai baju, contoh legging. Ya. Pakaian wanita yang ketat. Yang jual dapat untung. Dari sesuatu yang orang melakukan yang haram dengan hal itu. Apa yang dapat untung itu tidak terbawa haram? Dia tidak melakukan yang haram, tapi orang melakukan yang haram karena dia menjual barang itu. Maka menjualnya pun jadi haram. Seperti itu. Itulah Islam. Tahu. Orang ngajual barang. Ku barang eta batur migawe haram. Apa kita selamat dari sesuatu yang haram? Tidak. Itulah hukum. Nih, orang membunuh. Kita kan tidak membunuh, tapi ngabunuh nanti lantaran dibere peso ku urang.
Ai orang nedarakan sarojeng itu sama. Kenapa? Jadi penyebab orang melakukan maksiat, maka si penyebab pun yang jadi wasilah orang melakukan maksiat, hukumnya sama melakukan maksiat. Seperti itu. Makanya nanti insya Allah saya ya kalau ada nanti kesempatan saya tidak lupa saya bawakan satu makalah ya mengambil manfaat dari sesuatu yang haram hukumnya haram tidak boleh. Cukup?